Ini adalah kisah Malam Pesantren Kilat. Ramadan selalu membawa suasana yang berbeda. Bukan hanya di rumah, tapi juga di sekolah. Sekolah yang biasanya riuh oleh teriakan siswa, langkah kaki yang berlari, dan suara bel yang nyaring, mendadak terasa lebih sunyi. Lebih tertahan, seolah-olah setiap sudut bangunan ikut menahan napas. Aku masih ingat betul malam itu. Malam yang awalnya kami anggap biasa. Malam yang seharusnya penuh ibadah. Namun justru menjadi malam yang membuatku percaya bahwa tidak semua yang ada di sekolah ikut berpuasa. Pagi hingga siang hari di bulan Ramadan, sekolah terasa aneh. Bukan seram, tapi asing. Suara langkah kaki terdengar lebih jelas di lorong. Pintu kelas yang dibuka terasa lebih berat. Dan entah kenapa, bau khas bangunan tua, campuran antara debu, kayu lembab, dan tembok lama, lebih tercium saat matahari mulai turun. Sekolah kami bukan sekolah baru. Bangunannya sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Dindingnya tebal, langit-langitnya tinggi. Dan jika malam datang, sekolah ini punya cara sendiri untuk membuat siapapun merasa tidak sendirian. Siang itu, suasana kelas seperti biasa. Beberapa murid mengobrol pelan. Sebagian lagi sibuk mencoret-coret buku. Sampai pintu kelas terbuka, guru agama kami masuk. Langkahnya pelan, wajahnya tenang, tapi sorot matanya terasa berbeda. Beliau berdiri cukup lama di depan kelas, seolah memastikan semua benar-benar memperhatikan. Lalu beliau berkata, "Anak-anak, sesuai jadwal, kelas kalian akan mengikuti kegiatan pesantren kilat." Suasana kelas langsung berubah. Ada yang tersenyum, ada yang menghela napas. Dari bangku belakang terdengar bisikan, "Nginep di sekolah lagi, asik sih, tapi capek." Aku ikut tersenyum kecil. Saat itu, pesantren kilat terdengar seperti rutinitas biasa. Tidak ada yang menakutkan. Belum, guru itu lalu menjelaskan susunan acara dengan suara datar, runtut, dan terlalu tenang. Dimulai dari sore hari, pengajian, tadarusan, buka bersama, sholat berjamaah, ceramah malam, istirahat, sholat tahajud, sahur, subuh, lalu pulang pagi hari. Saat beliau berbicara, entah kenapa, kelas terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara kursi digeser. Tidak ada yang bercanda. Hanya suara beliau, dan detak jam dinding yang terdengar pelan. Setelah selesai menjelaskan, guru agama itu menutup bukunya. Beliau menatap kami satu persatu. Tatapannya lama, terlalu lama, seolah-olah beliau ingin memastikan sesuatu. Lalu, sebelum keluar kelas, beliau berkata dengan suara pelan, namun jelas, "Jaga sikap kalian selama pesantren kilat." Beliau berhenti sejenak, karena tidak semua yang ada di sekolah ini ikut berpuasa. Beliau lalu melangkah keluar kelas. Pintu tertutup perlahan, dan entah kenapa, setelah kalimat itu, suasana kelas tidak pernah terasa sama lagi. Sore hari mulai turun perlahan. Cahaya matahari masuk melalui jendela kelas dalam garis-garis panjang berwarna jingga pucat. Debu-debu halus menari di udara, terlihat jelas ketika cahaya menyentuhnya. Kami duduk bersila di lantai. Al-Quran terbuka di pangkuan masing-masing. Ayat-ayat suci dibaca bergantian. Suaranya bersahutan. Ada yang lancar, ada yang terbata-bata. Di sela bacaan itu, terdengar suara jam dinding di kelas. Tik, tik, tik. Berdetak pelan. Terlalu pelan sampai terasa jelas. Entah kenapa, sore itu waktu terasa berjalan lebih lambat dari biasanya. Saat giliran membaca berpindah, beberapa dari kami mulai berbisik pelan. Suara ditekan serendah mungkin, takut ditegur guru. Kelas lama yang belakang itu dipakai gak sih?" "Enggak, katanya dikunci." "Lah, kenapa?" "Gak tahu, dari dulu aja begitu." Aku ikut melirik ke arah jendela. Dari kelas tempat kami duduk, terlihat deretan bangunan lama di bagian belakang sekolah. Catnya kusam, beberapa jendelanya tertutup rapat. Tidak ada aktivitas, tidak ada suara. Namun anehnya, kelas itu selalu terlihat lebih gelap, bahkan saat sore hari. Saat azan maghrib berkumandang, suasana berubah. Al-Quran ditutup, doa dibaca bersama, lalu, makanan dibagikan. Suasana yang tadinya hening berubah ramai. "Bagi kolaknya dong." Jangan diambil semua." Tawa terdengar di mana-mana, aroma makanan memenuhi ruangan. Teman-teman kami yang non-Islam ikut duduk bersama. Mereka tersenyum, ikut bercanda,
menikmati kebersamaan tanpa sekat. Saat itu, sekolah terasa hangat, ramah, aman, seolah-olah tidak ada yang perlu ditakutkan. Saat itu, kami merasa aman, karena kami ramai. Aku masih ingat perasaan itu. Perasaan ketika percaya bahwa keramaian bisa mengusir apapun yang buruk. Kami tidak sadar bahwa ada beberapa hal yang tidak pergi, meski tempat itu dipenuhi orang. Saat sedang makan, salah satu temanku, sebut saja R, tiba-tiba berhenti mengunyah. Wajahnya pucat. Kenapa? Rahmat. Ia menoleh ke arah lorong yang mengarah ke kelas-kelas kosong. Rahmat, barusan, kayak ada yang manggil nama gue. Kami semua tertawa kecil. Paling halu, capek puasa. Udah, makan aja. Rahmat mengangguk. Ia kembali makan. Namun sebelum menunduk, aku sempat melihat matanya, ia masih menatap ke arah lorong itu. Lama, lampu-lampu mulai dinyalakan satu persatu, menggantikan cahaya matahari yang perlahan menghilang. Bayangan bangunan lama di belakang sekolah semakin memanjang. Dan saat itulah aku sadar. Sejak Rahmat bilang namanya dipanggil, aku merasa seolah-olah seseorang sedang berdiri di sana. Diam, menunggu. Usai buka bersama, kami berbaris menuju tempat sholat. Gerakan terasa lebih lambat, nafas lebih berat. Beberapa dari kami mengusap mata, mencoba mengusir kantuk. Saat takbir pertama dikumandangkan, aula kembali hening. Hanya suara imam dan gesekan kain sarung ketika kami bergerak serempak. Di sela-sela rakaat, bisikan kecil terdengar. Gue udah ngantuk banget. Sabar, abis ini ceramah. Aku berdiri, ruku, sujud, semuanya terasa biasa. Namun ada satu perasaan yang tidak biasa, seperti ada yang berdiri terlalu dekat di belakang, meski saf terasa longgar. Selesai tarawih, kami duduk bersila. Guru agama naik ke depan. Lampu aula sedikit diredupkan, cukup terang untuk melihat wajah, cukup gelap untuk menyembunyikan sudut-sudut ruangan. Suara beliau tenang, terukur. Di malam-malam Ramadan, godaan itu tidak selalu datang dengan wajah menakutkan. Beliau berhenti sejenak. Suara aula menggema pelan. Godaan terbesar, bukan yang terlihat, tapi yang ikut menemani. Beberapa murid saling pandang. Aku merasakan tengkukku meremang. Ia tidak selalu mengganggu. Kadang hanya duduk, kadang hanya ikut mendengar, dan seringkali ikut menunggu. Kalimat-kalimat itu jatuh pelan, satu persatu, seolah ditujukan pada sesuatu yang juga ada di ruangan itu. Kami dipersilakan istirahat di aula utama. Aula itu besar, langit-langitnya tinggi. Jika ada yang batuk kecil saja, suaranya memantul dan kembali terdengar seperti milik orang lain. Meja-meja panjang disusun membentuk sekat, kiri untuk laki-laki, kanan untuk perempuan. Kami merebahkan badan seadanya. Beberapa memeluk tas. Beberapa menarik sarung hingga menutup dada. Gue gak kuat begadang. Tenang. Paling bentar. Namun waktu malam tidak pernah benar-benar bentar. Ia menarik. Pelan tapi pasti. Lampu aula masih menyala. Tapi sudut-sudut ruangan terasa lebih gelap dari sebelumnya. Aku mendengar suara geseran halus. Bukan langkah. Bukan kursi. Seperti kain diseret pelan, aku menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Di kejauhan, jam dinding aula berdetak. Tik, tik, tik. Setiap detiknya terdengar terlalu jelas. Tiba-tiba suara keras memecah aula. Tidur. Semua terdiam. Beliau berdiri di tengah aula. Wajahnya tegas, matanya menyapu ruangan, kiri, kanan, hingga ke sudut paling gelap. Jam 2 bangun. Sekarang, tidur. Beliau berjalan menuju saklar. Lampu pertama dimatikan. Klik. Sebagian aula gelap. Lampu kedua. Klik. Bayangan sekat meja memanjang di lantai. Lampu terakhir. Klik. Sunyi total. Tidak ada tawa. Tidak ada bisikan. Hanya napas kami, dan perasaan bahwa aula sebesar ini tidak pernah benar-benar kosong. Lampu sudah mati. Aula hanya diterangi cahaya samar dari taman dan toilet yang masuk lewat jendela tinggi. Kami berbaring berjejer, sarung menutup dada, beberapa menutup kepala. Sunyi terlalu lama, sampai akhirnya ada suara. Ari berbisik, kalian tidur? Budi menjawab, belum. Lalu, Chandra berkata, susah tidur. Aku menelan ludah. Suasana terlalu hening untuk anak-anak SMP. Ari bercerita, gue denger-denger ya, sekolah ini tuh gak pernah kosong kalau malam.
Dengan nada bercanda, Budi menjawab. Ah lebay, Ari berkata, serius, apalagi pas Ramadan. Dan aku, kenapa emangnya? Hening sebentar, seolah Ari memastikan semua mendengar. Ari lanjut cerita, katanya, dulu ada anak yang ikut pesantren kilat. Chandra pun penasaran. Terus, Ari melanjutkan, dia gak pulang. Aku langsung duduk setengah. Lalu aku bertanya, maksud lo? Ari berbisik pelan, pulang, tapi bukan ke rumah. Beberapa tertawa kecil, tapi tawanya cepat mati. Budi tak percaya, dan berkata, ah itu mah hoaks. Ari melanjutkan, hoaks kalau lo gak tahu lanjutannya. Dan aku bingung, lanjut apa? Ari melanjutkan ceritanya. Katanya pas subuh, jumlah muridnya beda. Lalu Chandra berkata, beda gimana? Ari melanjutkannya lagi. Satu lebih banyak. Sunyi. Budi berusaha bercanda. Ya mungkin ada yang ikut. Dan Ari meyakinkannya. Iya, tapi gak ada yang inget dia siapa. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Saat kami masih terdiam. Tuk, tuk, tuk. Seperti langkah kaki. Dari atas. Aku refleks menoleh ke langit-langit aula. Aku berbisik. Lo denger gak? Chandra menjawab. Denger apa? Tuk, tuk. Lebih jelas. Dan Budi berkata, itu, di atas ya. Aula ini lantai 1. Di atasnya hanya atap dan plafon. Tidak ada ruangan. Ari, suara mengecil. Harusnya gak ada siapa-siapa. Langkah itu berhenti. Kami menahan napas. Beberapa detik, lalu terdengar suara seperti kuku diseret pelan. Krur, krur. Chandra berkata, itu tikus kan? Dan aku, tikus, jalannya lurus. Tidak ada yang menjawab. Langkah itu terdengar lagi. Kali ini, berhenti tepat di atas posisi kami. Seolah, ada yang berdiri. Diam, mendengarkan. Ari, gemetar. Kita jangan cerita-cerita gini lagi. Aku menatap langit-langit gelap. Dan di dalam hati, aku sadar, cerita itu tidak sedang diceritakan. Cerita itu sedang ikut mendengar. Kami gak tahan lagi berada di aula. Bukan karena takut, tapi karena suasananya terlalu diam. Ari berkata, pelan, kita ke kelas aja yuk. Budi menjawab, ngapain? Ari melanjutkan, biar gak ngantuk. Aula bikin merinding. Tanpa izin guru, tanpa suara keras. Kami bangkit satu persatu. Sarung disampirkan di bahu. Langkah kami pelan, nyaris tidak terdengar. Lorong sekolah memanjang seperti terowongan. Lampu mati. Hanya cahaya taman yang masuk lewat jendela-jendela tinggi. Bayangan jeruji jendela jatuh ke lantai. Terpotong-potong, seperti garis hitam yang bergerak saat kami melangkah. Aku berkata, sekolah kita, gede juga ya malam-malam gini. Tidak ada yang menjawab. Langkah kami bergema. Setiap gema terdengar seperti langkah lain yang mengikuti. Kami berhenti di satu kelas lama. Pintu tidak dikunci. Chandra berkata, ini kelas yang belakang itu kan? Budi menjawab, iya, yang katanya jarang dipakai. Aku mendorong pintu. Kriet, suara engsel tua memekik pelan. Udara di dalam kelas terasa lebih dingin. Bau debu, dan bau lain yang samar. Seperti tanah basah setelah hujan. Ari, antusias, main sudut aja yuk. Kami semua tahu permainan itu. Tapi malam itu, ia menjelaskannya pelan-pelan, seolah takut salah. Lalu Ari menjelaskan, jadi gini, di kelas ini ada 4 sudut. Ia menunjuk satu persatu. Kita berempat, masing-masing jaga satu sudut. Nanti, atas hitungan 3. Sudut 1 ke sudut 2. Sudut 2 ke sudut 3. Sudut 3 ke sudut 4. Sudut 4 ke sudut 1. Lalu Budi berkata, kalau ketemu, Ari menjawab, tepuk bahu aja. Gak boleh ngomong. Aku berdiri di sudut dekat jendela. Gelap, hanya remang cahaya luar. Putaran pertama, hitungan pelan. Ari mulai menghitung. 1, 2, 3. Langkah kaki cepat. Kami berlari pendek, menahan tawa. Tap, bahuku ditepuk. Normal. Putaran kedua, masih sama. Sedikit lebih cepat, sedikit lebih seru. Chandra, tertawa kecil. Asik juga. Aku mengangguk. Belum ada yang aneh. Putaran ketiga dimulai. Ari menghitung lagi. 1, 2, 3. Aku berlari dari sudutku. Langkah kakiku berhenti mendadak. SRET.
Ada tepukan di bahuku. Tapi, dingin, bukan sentuhan teman. Dan saat itu, bau tanah basah itu tiba-tiba lebih kuat. Seperti ada yang berdiri sangat dekat. Suhu kelas turun drastis. Napas kami terlihat samar. Aku berbalik setengah. Tidak ada siapa-siapa. Aku pun heran. Pelan, menahan suara. Siapa yang tadi nyentuh gue? Tidak ada jawaban. 3 temanku sudah berdiri di sudut masing-masing. Semua saling menatap. Dan saat itu kami sadar. Permainan ini, baru saja ditambahkan 1 langkah. Tidak ada aba-aba. Tidak ada hitungan. Kami lari. Kursi terjungkal. Meja bergeser. Pintu kelas dibanting terbuka. Napas kami tersengal, patah-patah. Lorong terasa lebih panjang dari sebelumnya. Budi, terengah. Jangan nengok. Aku ingin menoleh. Aku sangat ingin memastikan. Tapi kakiku terasa berat setiap kali pikiranku mencoba berbalik. Seolah, kalau aku menoleh, aku tidak akan sempat lari lagi. Aula terlihat dari kejauhan. Remang, tenang, terlalu tenang. Kami masuk dan langsung menyelinap ke barisan siswa lain. Sarung ditarik menutup kepala. Tubuh gemetar. Aku berbisik kepada teman-teman. Dia, ikut gak? Tidak ada yang menjawab, karena tidak ada yang berani memastikan. Guru membangunkan kami. Bangun, wudu, tahajud. Suara beliau terdengar normal. Terlalu normal. Kami berdiri di saf tengah. Lantai dingin menempel di telapak kaki. Lampu aula dinyalakan setengah. Bayangan memanjang di dinding. Takbir dikumandangkan. Kami ruku. Kami sujud. Keningku menempel ke sajadah. Dan di saat itu, aku melihat bayangan. Berdiri, di saf paling belakang. Bayangan itu tidak ikut ruku. Tidak ikut sujud. Ia hanya berdiri. Aku mengangkat kepala sedikit. Cukup untuk melihat wajahnya pucat, seperti kain lama. Matanya gelap, kosong. Dan mulutnya, tersenyum, terlalu lebar untuk manusia. Senyum yang tidak berubah, tidak berkedip. Aku langsung menunduk lagi. Dadaku bergetar. Sholat terus berjalan. Tidak ada yang kerasukan. Tidak ada yang berteriak. Makhluk itu tidak mengganggu. Ia tidak mengganggu sholat. Ia tidak merusak ibadah. Ia hanya ikut. Dan di saat salam terakhir diucapkan, bayangan itu tidak lagi berada di saf belakang. Azan subuh selesai. Langit yang tadi hitam, perlahan berubah abu-abu. Cahaya matahari mulai menyelinap lewat jendela aula. Sekolah terlihat normal kembali. Suara burung, angin pagi, langkah kaki siswa yang mengantuk. Seolah, malam tadi tidak pernah terjadi apa-apa. Aku menatap aula itu. Langit-langitnya biasa. Tidak ada bekas langkah. Tidak ada bayangan aneh. Tapi dadaku masih terasa berat. Kami duduk berbaris. Beberapa tertawa kecil. Budi berkata, sumpah gue capek banget. Dan Cahendra menjawabnya. Abis ini pulang, tidur seharian. Aku menoleh ke 3 temanku. Tidak ada yang bercanda. Mata kami saling bertemu, lalu cepat-cepat berpaling. Kami semua tahu. Guru agama berdiri di depan. Dengan buku absensi di tangan. Baik, sebelum pulang, saya absen dulu. Nama disebut satu persatu. Suara jawab bersahutan. Hadir, Pak. Aku menghitung dalam hati. 1, 2, 3. Sampai guru berhenti sebentar. Alisnya berkerut. Ia melihat ke barisan siswa. Menghitung ulang. Sekilas, jumlah kami lebih 1. Hanya 1 detik. Lalu, guru menggeleng kecil. Melanjutkan absensi. Jumlah kembali normal. Seolah, tidak ada yang salah. Sebelum kami dibubarkan, guru menutup buku absensi. Tatapannya menyapu ruangan, lalu berhenti, tepat ke arah kami berempat. Pak Guru berbisik, pelan, tegas. Kalian jangan main lagi di kelas kosong. Kami menegang, lalu Pak Guru melanjutkannya. Yang itu, bukan untuk kalian. Tidak ada penjelasan, tidak ada tambahan. Guru itu langsung pergi. Kami pulang pagi itu. Matahari terang, jalanan ramai. Hidup berjalan seperti biasa, tapi sejak malam itu, aku tidak pernah lagi bermain permainan yang butuh jumlah orang tertentu. Karena kadang, yang melengkapi jumlah, bukan manusia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, agar lebih semangat membuat konten.
Terima kasih.